Selamat jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian perenungan minggu ini yang berada dalam sebuah tema pengharapan dalam Kristus, maka pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema Yesus pokok keselamatan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Sang Penyelamat kehidupan, kami rindu keselamatan yang telah Engkau anugerahkan atas kami dapat kami jaga dan menjadi bagian hidup kami untuk selama-lamanya. Karena itu tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap berada dalam jalan-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang tertuliskan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam tradisi orang Yahudi untuk mendapatkan kehidupan yang dipulihkan Tuhan atas dosa dan salah yang telah mereka lakukan, maka hanya melalui ritual kurban bakaran semuanya itu terjadi. Dalam darah yang tercurah dan daging serta lemak terbakar di atas mezbah, maka dosa dan salah kita akan terhapuskan. Sehingga setiap kali dosa dilakukan, maka untuk bisa dipulihkan, ritual kurban bakaran itu harus dilakukan. Maka kita bisa melihat bahwa keselamatan atas dosa dan salah itu bergantung pada upaya manusia untuk menjaga dirinya dan juga kesetiaan melakukan ritual keagamaan. Padahal siapakah kita? Bukankah kita adalah orang yang terbatas? Bacaan kita pada hari ini memberikan kepada kita berita sukacita. Yesus yang adalah Allah pada satu sisi memberikan kepada kita keteladanan dalam ketaatan kepada Bapa. Yesus tahu dan paham betul akan kehendak dan rencana Allah bagi dunia, yaitu menganugerahkan keselamatan bagi dunia. Semua kehendak dan rencana Tuhan itu dipercayakan untuk dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehadirannya di dunia. Dan untuk melakukan kehendak dan rancangan Tuhan ternyata bukan melalui jalan yang mudah, melainkan jalan yang terjal dan kerikil tajam, perjalanan yang menyakitkan dan menyesatkan dalam penderitaan yang tak terkatakan. Namun Yesus melakukan semuanya itu dalam ketaatan, meskipun untuk itu dia harus berkorban dan bahkan menyerahkan nyawanya. Dia kerjakan semuanya itu dalam sebuah ketaatan. Dalam ketaatan yang sempurna, yaitu saat Yesus tergantung di atas kayu salib, sekujur tubuhnya dibasahi oleh darah sekar dan tubuhnya penuh dengan luka. Dalam kondisi seperti inilah Yesus menempatkan dirinya dalam posisi domba yang dikorbankan. Sebagaimana tubuh dan darah domba yang dikorbankan di atas mezbah kurban yang menyucikan umat dari dosa dan salah, maka hal inilah yang dianugerahkan Yesus kepada umat manusia, penghapusan dosa di atas kayu salib. Dalam kesemuanya itu, kita mendapatkan keselamatan. Dalam hal ini sesungguhnya Yesus juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan seringkali memang tidak mudah, bahkan bisa menghantarkan kita kepada penderitaan dan pengorbanan. Namun dari ketaatan itulah datang keselamatan, penggenapan janji Tuhan dan kehidupan yang kekal. Jika Yesus yang adalah anak Allah yang sempurna memilih taat dengan sepenuhnya, bagaimana dengan kita? Ketaatan kita mungkin tidak selalu sempurna, tetapi kita bisa belajar untuk mencerahkan kehendak kita dan mempercayakan rencananya yang terbaik, sehingga dalam kesemuanya itu kita memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merenungkan, apakah saudara benar-benar menaruh percaya bahwa hanya dalam dan melalui Yesuslah kita akan mendapatkan keselamatan yang abadi? Kesulitan apakah yang terbesar bagi saudara untuk menjaga keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara? Dan sudahkah kita meresponinya dengan tepat? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu tolonglah kami untuk meresponi karya keselamatan itu dengan benar, yaitu mempercayakan kehidupan kami hanya dalam tuntunan-Mu semata. Dan karena itu saat ini kami hendak percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-29.
Dan bagi saudara yang berpuasa atau menjalankan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.